Yo guys, selamat datang teman-teman semua di akun saya, channel YouTube. This is my Mr. G. Saya mau kasih tahu kalian semua tentang ticker yang saya lagi mantau. Sebenarnya nggak tahu bisa naik ATH atau enggak ya guys ya. Gue juga nggak tahu bisa naik ATH atau tidak karena ini tergantung dari narasi. Kenapa saya bilang narasi? Karena ini adalah salah satu token para umat bangsa. Dan banyak yang terkecoh juga, dan banyak yang rugi kayaknya. Itu token apa ya guys? The ticker is Manta Network. Mari kita analisis tentang Manta Network. Kenapa dia bisa turun terus, dan alasannya apa, dan apa yang akan nanti, apakah nanti dia bisa pump lagi? Kita nggak tahu ya. Mari kita lihat sekarang guys ya. Yo, what's Oke guys, ini gue udah ngecek juga Manta Network ya teman-teman semua ya. Manta Network gue pikir sih dia bisa datang ke $1 ya guys ya. Menurut gue ya, $1 dalam waktu dekat. Kenapa gue bilang bisa katakan dalam waktu dekat? Karena gue melihat di bulan sekarang, ini kan BTC udah 100.000 ya guys ya. BTC udah 100.000. Dan tapi gue lihat ETH itu diam aja. ETH tuh diam aja. Kenapa? ETH diam, dia tuh nggak turun, nggak ini. Jadi gue senengnya itu kenapa? Karena dia masih zona di 3.000-an. Dia masih bertahan di 3.000-an. Jadi menurut gue ETH itu bakalan bullish, maka Manta juga bakalan ikut bullish. Karena Manta ini adalah layer 2. Setelah kita tahu layer 2, dan ini kita bisa lihat ya, gue udah bikinin chartnya buat kalian juga ya. Ini gue lagi bikin, ini adalah break resistance ya. Kalau misalnya resistance ya, ini resistance 1, resistance 2, resistance 3. Ya, 1, 2, dan 3 ya teman-teman ya. Di sini gue lagi bikin tentang bagaimana Manta nanti, apakah dia bisa ke $1 dalam waktu dekat atau tidak. Kalau menurut gue bisa. Mungkin di akhir November atau di awal Desember. Itu. Ya, selama nggak ada perang, nggak ada berita aneh-aneh, mungkin Manta bisa $1 bro. Gue yakin sih. Ini adalah token umat bangsa ya. Andalan-andalan para orang ya. Nah di sini gue ngelihat ini adalah salah satu chance. Kalau misalkan dia di bulan akhir November ternyata tidak jadi $1, dan di bulan Desember tidak jadi $1, dan kemungkinan dia akan akumulasi yang sangat panjang. Akumulasi sangat panjang itu bukan berarti token ini mati bro. Token ini nggak mati, cuma peminatnya aja yang nggak ada bro. Peminat layer 2 tuh sebenarnya dikit. Kalau kita bandingin sama STRK, ya ampun, itu sama sebenarnya chartnya bro. Sama chartnya, nggak ada bedanya chartnya. Sorry beda. Sorry. STRK USDT ya guys ya. Ini sebenarnya sama chartnya. Tuh, kalau kita lihat chartnya sama, tapi gue lebih suka STRK sebenarnya. Karena dari skala volume, ya, volume tinggi banget nih. Tapi STRK begini. Tapi kalau Manta sendiri, gue bingung. Dia tuh volume tipis loh. Tipis banget. Ini nggak ada volume untuk daya belinya tinggi nggak ada. Ya, tipis-tipis semua. Jadi gue kemungkinan, kalau emang dia nggak bisa ngelepas $1 di dekat ini, kemungkinan $1 masih panjang. Mungkin bisa di awal Januari 2025. Dan mungkin, untuk ATH-nya mungkin bisa next bulan guys. Next bulan. Kalau misalkan dia nggak bisa ke $1 dalam waktu dekat ini, ya itu kalau misalkan ya. Kalau emang bisa di $1 di bulan-bulan ini atau bulan Desember, pokoknya 2024 inilah. 2025 di depan mata sudah pasti itu dia akan ke ATH, ya. Dalam waktu dekat bisa ke ATH. Ultium High juga paling saya kira ini di $5, ya teman-teman ya. Pokoknya nggak tinggi lah. Ini mungkin di sini nih. Mungkin di sini ya menurut saya ya. Tapi dalam $5 itu dia butuh kenaikan sekitar 430% teman-teman. 430%. Apakah bisa? Bisa. Seperti yang saya katakan bahwa dia harus pecahin dulu nih break resistennya nih di sini nih. Ya. Kalau dia bisa pecahin resisten ini di bulan-bulan dekat nih ya akhir dia Desember lah. Pertengahan Desember inilah. Dia kalau bisa pecahin ya wes, mungkin bisa all time high di 2025. Itu pun kalau emang nggak ada berita aneh-aneh tentang BTC, ya.
Jadi teman-teman, tapi kalau untuk gue lihat dia nih analisis ya, ini dia masuk zona akumulasi, dia bukan token yang mati, dia masih hidup. Kalau token hidup itu seperti ini nih, akumulasi dia naik turun naik turun naik turun naik turun. Ini kayak seperti whales-nya tuh masih ada, tapi whales ini tetap cicil dikit-dikit. Dia naikin, tadi turunin, dia naikin, dia turunin. Kalau orang bilang whales-nya nggak ada, saya pikir nih whales-nya masih ada. Pause-nya masih ada bro. Cuman narasinya lagi nggak kesini, lagi nggak kesini ya. Lagi nggak ke layer 2 teman-teman. Soalnya kalau secara gue lihat emang TV-nya tuh rendah, untuk revenue-nya emang kecil. 5.236, emang ada yang mau? Dan ini gue juga tak lihat TVL-nya ini langsung turun drastis. Emang karena peminatnya nggak ada, usernya pada hilang. Bro, usernya pada nggak mau pakai layer 2 karena emang masih ada layer 1. Layer 1 sekarang masih terdominan karena Ethereum juga lagi pada mati. Ethereum juga cuma segini bro, masih kecil. Kalau kalian bisa lihat chart dari TVL, emang mainan TVL. Kalau layer 2 tuh mainnya TVL, layer 1 mainnya TVL. Semua token TVL sih, karena emang tuh ngaruh ya. Kalau kita lihat emang ini pernah longsor, tapi dia bisa up lagi karena emang tren narasinya naik lagi. Kalau misalkan Manta masuk ke narasi lagi, ya mungkin bisa pump lagi bro. Yang mati tuh bukan ini ya, bukan rug pull atau scam ya bro ya. Bukan rug pull atau scam. Kalau rug pull tuh sebenarnya tokennya itu seperti ibarat kata udah mati, dia nggak pernah naik lagi. Jadi udah mati aja. Kalau emang teman-teman harus bedain ya, rug pull dan nggak rug pull itu harus tahu gitu loh. Jangan kayak kemakan orang-orang gitu. Ini token rug pull terus Anda cut loss. Lah, kalau gitu terus kalian kapan bisa ininya gitu loh. Kalau menurut saya emang lagi akumulasi. Kalau emang udah minus ya kalian tambah muatan aja dikit-dikit. Karena token rug pull sama enggak tuh beda. Ya, bisa kelihatan kok. Jadi menurut saya Manta itu masih bisa ada chance untuk ke $1, tapi dengan syarat dia harus pecahin dulu nih di 15 Desember atau di akhir-akhir ini ke $1 dulu. Kalau emang dia bisa ke $1, teman-teman nggak perlu khawatir lagi, dia akan, saya percaya, yakin dia bisa ngepump kembali ke all time high-nya guys, yaitu $5 ya, atau 4,5. Paling banter 4,5 itu all TH-nya di situ deh ya. Kalau emang teman-teman masih berharap sama Manta ya silakan aja. Kalau punya uang dikit-dikit ya kalian akumulasi aja, nggak apa-apa. Ini menurut saya masih akan maju terus. Karena dari akumulasi saya tertarik loh. Karena akumulasi dia seperti ini, naik turun. Emang membosankan. Retail juga pasti udah pada pergi, udah pada nggak mau. Sementara ini yang naikin siapa menurut saya? Kalau bukan whales-nya. Whales-nya akan terus mainin. Tapi kita nggak tahu ya boomingnya kapan ya. Kalau menurut saya Manta ini bukan token yang mati, tapi dia masih hidup. Karena dia ada modular, L1 dan layer 2. Jadi teman-teman jangan lihat di layer 2, tapi dia ada privasinya. Teknologi privasinya itu dia main loh. Hati-hati. Ya. Privasinya dia si DeFi-nya main loh. Walaupun emang peminatnya masih belum banyak ya, masih 124 juta ya. Tapi dari secara ini TVL ya, kalau kita lihat dari Mei 2024-25 ini sebenarnya naik dia tuh. Privasi itu sebenarnya makin masuk karena emang makin lama narasinya makin datang. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang Manta Network ini. Kalau bisa ya diakumulasi aja dulu, ikutin akumulasi. Yang penting jangan all in. Kalau all in kalian rungkat nanti ya. Karena pasti dia akan akumulasi terus sampai nanti di tanggal 9 Desember deh ya. Kita lihat. Karena saya pakai daily chart guys. Saya bukan yang ini tipe trading, karena ini untuk spot aja. Jadi ini masih bagus untuk dibeli. Karena ketika dia udah break ini, udah pasti cepet untuk menuju all time high-nya. Itu artinya narasinya sudah main kembali. Itu artinya dia udah masuk ke zona yang nyaman. Kalau sekarang kan masih kayak ya ampun abu gitu kan. Ya orang mana tahu sih ya kan. Orang juga bosan kali di angka segini. Tapi kalau dari volumenya dia naik 81 juta, naik turun. Ini whales udah ada nih sebenarnya. Tinggal ngepaminnya aja sih, gue kurang tahu nih. Ya. Banyak yang ngehujat loh. Banyak yang ngehujat ini Manta Network ini. Duitnya kemana ya? Duitnya pasti dipakai dulu, udah pagi pakai bekas airdrop. Airdrop juga gila-gilaan dia ngasih. Banyak yang bearish, banyak yang kata-katain ini mah. Tuh. Ya, good to be true. Silakan buat teman-teman yang mau beli Manta Network ya.
Sampai situ aja. Semoga penjelasan saya bisa memberikan Anda manfaat. Semoga apa yang saya berikan juga didengar dengan baik. Ingat, jangan all in apapun itu. Teman-teman langsung aja. Jangan lupa ya, langsung aja untuk like and subscribe kalau emang teman-teman suka sama konten gue di sini. Gue di sini nggak mau ngajarin kalian tentang aneh-aneh lah, buat alin-alin saya nggak suka ya. Kalau teman-teman mau main silahkan aja, mau masuk silahkan. Itu hanya apa? Pokoknya hati-hati, jangan terlalu greedy ya teman-teman ya. Greedy bisa meningkatkan kerugian. Oke, cukup sampai sini. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Thank you. Semoga bermanfaat. Semoga hati kalian lebih tenang. See you guys. Thank you.